sebab akibatnya itu sudah terbukti secara evidence based, baru kemudian kita berangkat dari apakah etilen glikol, polyethylene glycol atau diethylene glycol yang terkandung di dalam sel-sel tubuh anak dan bayi yang mengalami kematian karena gagal ginjal akut ini memang betul-betul didapatkan dari sirup obat yang mereka konsumsi atau dari sebab yang lain. Jadi sekali lagi, sebelum kita mau narik kesimpulan apapun, apalagi kita kemudian mengambil tindakan-tindakan apapun, maka kita sebaiknya membuat horizon scanning. Kasus gagal ginjal akut sampai dengan hari ini masih terus terjadi di seluruh Indonesia berdasarkan dari laporan terakhir yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan ya, tanggal 5 November 2022 ada 324 pasien yang mengalami acute kidney injury atau AKI atau gagal ginjal akut ya. Dan 194 diantaranya itu wafat atau meninggal. Artinya kalau kita lihat dari sudut epidemiologi, kita lihat case fatality rate-nya, angka kematiannya itu 60%, ya 59,89%. 60% itu tinggi sekali. Dan sudah tidak ada lagi alasan untuk tidak menyatakan gagal ginjal akut ini sebagai kejadian luar biasa. Kementerian Kesehatan, Menteri Kesehatan harus mencanangkan, harus menetapkan gagal ginjal akut ini sebagai KLB, karena kalau sudah dinyatakan sebagai kejadian luar biasa, maka semua protokol, semua peraturan dan semua pengkondisian akan kejadian luar biasa itu akan sangat-sangat berbeda dibandingkan dengan kalau kasus ini tidak dinyatakan sebagai kejadian luar biasa. Ada satu kasus di mana angka kematian itu lebih dari 50%. Itu suatu kejadian luar biasa yang sangat-sangat luar biasa. Dan apalagi ini terjadi pada satu kurun waktu yang belum ada penyelesaiannya. Jadi saya melihat bahwa sekali lagi untuk kesekian kalinya Kementerian Kesehatan, Menteri Kesehatan tidak bisa melakukan suatu tindakan yang jelas dan tegas akan kasus yang betul-betul sangat merugikan rakyat Indonesia ya. Kalau kita lihat dari sudut pandang epidemiologi, maka angka ini harus kita jadikan sebagai generalisasi. Berarti terjadi suatu kejadian luar biasa, ada gagal ginjal akut oleh sebab yang belum diketahui secara persis dan mengakibatkan kematian sebanyak 59,80% atau kurang lebih 60%. Dan ini luar biasa. Artinya kalau kita buat simpulan ini sebagai suatu simpulan yang general, gagal ginjal akut ya memiliki resiko pada orang yang mengalaminya sebanyak 60% berkemungkinan untuk meninggal. Nah, sampai dengan hari ini kasus ini masih terus bergulir ya. Kemudian beberapa hari yang lalu juga sampai terjadi semacam debat ya, polemik atau baku mulut nih ya kalau boleh dibilang ya, karena sampai keluar kata-kata dan sikap-sikap yang kurang terpuji ya, diantaranya itu pada waktu hearing atau dengar pendapat antara Komisi 9 DPR yang membawahi salah satunya adalah tentang kesehatan ya, kemudian dihadiri oleh Ketua BPOM, oleh Kementerian Kesehatan, oleh Ketua IDAI ya, Ikatan Dokter Anak Indonesia, yang dimana terjadi sebentar ada diskusi yang cukup panas ya antara Ketua IDAI itu Dr. Piprim dan Ibu Irma Caniago ya. Tapi begitu datang obat fomepizol ini, alhamdulillah ya. Mungkin Dokter Eka bisa nambahkan ya. Itu interupsi ya. Pak Pimpinan, ya, sedikit. Bu Irma silakan. Sorry, Pak. Sampean ini aneh ngomongnya. Tahu nggak aneh? Enggak. Sudah dibilang dari 197 itu ada 67 itu yang nggak mengandung antikol glikol. Apakah dari semua korban
itu ditemukan memang mereka minum sirup yang mengandung itu. Jadi jangan sekali-sekali ngomong seolah-olah bahwa karena itu. Karena uji klinisnya belum jelas. Gitu Boleh loh. saya jawab nggak? Belum jelas. Boleh saya jawab? Ya, Betul, jadi itu harus juga Biar menjadi dasar Anda harus mengatakan A, B, C, D, E, F, G. Makanya saya bilang tadi antara Kemenkes dan BP POM ini nggak sinkron. Kalau tadi Anda bilang, mohon maaf pimpinan sebentar. Kalau Anda bilang tadi karena semua sirup ditarik kemudian menurun, ya kan? Itu artinya memang kandungan itu yang membuat masalah ini. Kan begitu? Tapi kan tadi sampean juga bilang ada yang minum obat itu ginjalnya kena, tapi ada yang nggak minum pun katanya juga kena. Artinya itu belum sahih. Gitu loh. Kalau saya ya sebenarnya karena ini kasus yang sebagian besar itu bahkan hampir semuanya itu menimpa anak dan bayi ya, dan sudah tidak pada tempatnya lagi seharusnya. Bahkan mungkin nggak ada lagi ya alasan seorang dokter anak untuk tertawa-tawa gitu ya ketika sedang memaparkan tentang kejadian yang sangat-sangat mengerikan ini ya. Dan apalagi ketika pada waktu itu juga belum bisa juga menyampaikan tentang apa sesungguhnya sebab dari kejadian luar biasa gagal ginjal akut yang terjadi secara mendadak dalam kurang lebih waktu 6 bulan ini ya. Pada waktu dengar pendapat itu, ketika kemudian dicecar pertanyaan sebetulnya sebabnya itu betul-betul dari sirup atau dari sebab lain, itu juga belum mendapatkan satu jawaban yang memuaskan ya. Kalau saya mengutip dari video yang saya simak ya, dan kemudian juga dinarasikan oleh beberapa media ya, di situ Ketua IDAI menyatakan ya bahwa sebab dari terjadinya gagal ginjal akut ini pada anak itu karena sirup yang mengandung senyawa etilen glikol dan dietilen glikol dalam jumlah yang melebihi ambang batas ya. Sampai dengan hari ini ketiga pihak yang dianggap bertanggung jawab ya, dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan, kemudian Ketua BPOM, Ketua IDAI, dan barangkali mungkin juga pabrik farmasi, belum bisa memberikan suatu jawaban argumentasi yang jelas dan evidence based terkait dengan hubungan antara kejadian gagal ginjal akut dengan kandungan senyawa etilen glikol dan dietilen glikol pada sirup obat yang menimbulkan kematian pada bayi dan anak sebanyak 194 sampai dengan tanggal 5 November 2022 ya. Jadi ini kalau dalam sudut pandang epidemiologi klinis ya, kita harus selalu berpatokan pada adagium atau horizon scanning dari sebab, masalah, kemudian dampak. Penempatan variabel-variabelnya itu harus jelas dulu sehingga kita kemudian bisa melakukan analisis terhadap kaitannya. Kaitannya ada dua, secara asosiasi atau secara korelasi. Dari situ baru kita bisa mendapatkan suatu kesimpulan apakah memang etilen glikol, apakah memang dietilen glikol atau polyethylene glikol itu yang menyebabkan terjadinya gagal ginjal akut dan membawa kepada kematian. Dan dari apabila itu benar ada asosiasi sampai kepada korelasi sebab akibatnya itu sudah terbukti secara evidence based, baru kemudian kita berangkat dari apakah etilen glikol, polyethylene glikol atau dietilen glikol yang terkandung di dalam sel-sel tubuh anak dan bayi yang mengalami kematian karena gagal ginjal akut ini memang betul-betul didapatkan dari sirup obat yang mereka konsumsi atau dari sebab yang lain. Jadi sekali lagi, sebelum kita mau narik kesimpulan apapun, apalagi kita kemudian mengambil tindakan-tindakan apapun, maka kita sebaiknya membuat horizon scanning ya. Horizon scanning nih, horizon scanning seperti ini ya. Jadi tarik garis lurus dari kiri ke kanan ya. Kita tulis di situ ya, mulai dari sebab, kemudian masalah, kemudian dampak. Nah, kita tempatkan setiap variabel itu pada tempatnya. Gagal ginjal akut itu masalah atau dampak? Masalah atau dampak ya. Kita katakan gagal ginjal akut ini sebagai dampak karena ada masalah. Masalahnya apa? Diduga kuat terjadi intoksikasi
atau keracunan dari senyawa etilen glikol atau di etilen glikol atau turunannya, ya. Nah, ini sebabnya yang masih belum clear, masih belum jelas. Apakah betul sirup obat itu menjadi sebab dari intoksikasi, dari keracunan yang terjadi pada anak yang kemudian menimbulkan gagal ginjal akut dan menimbulkan kematian? Apakah tidak ada kemungkinan yang lain intoksikasi, keracunan, kontaminasi etilen glikol itu didapatkan dari bahan-bahan yang lain, ya? Ataukah etilen glikol, polietilen glikol, dietilen glikol yang ada di dalam tubuh anak yang mengalami gagal ginjal akut dan mengalami kematian itu memang betul-betul karena mereka minum sirup obat, ataukah mereka sebetulnya mengalami hal-hal yang lain yang juga menimbulkan atau menjadi sebab dari terjadinya intoksikasi etilen glikol. Jadi di sini tuh saya perjelas dulu ya tentang masalah sesungguhnya yang sedang diderita, sedang dialami oleh rakyat Indonesia terkait dengan intoksikasi etilen glikol yang menyebabkan gagal ginjal akut dan menimbulkan kematian pada bayi dan anak sebanyak 194 kematian. Ya, sampai dengan hari ini tuh pihak-pihak stakeholders yang bertanggung jawab atas kejadian dari intoksikasi etilen glikol yang menyebabkan gagal ginjal akut dan menimbulkan kematian pada 194 bayi dan anak-anak ini, ya, dalam hal ini adalah tentu saja Kementerian Kesehatan, Menteri Kesehatannya, jubirnya, para ahli yang ada di dalamnya, kemudian Ketua BPOM beserta jajarannya dan para ahlinya, kemudian juga Ketua IDAI karena ini kasus yang menyangkut bayi dan anak, kemudian juga para pihak-pihak yang terkait di sini, mungkin juga jelas dari pabrik farmasi yang terlibat di sini itu belum secara clear menyebutkan tentang saling kait-mengkaitnya antara satu variabel dengan variabel yang lain. Tetapi Kementerian Kesehatan oleh informasi yang didapatkan menyatakan bahwa femiprazol itu sebagai antidotum dari kejadian gagal ginjal akut. Nah, di situ juga kaitan antara femiprazol sebagai antidotum yang efisien dan efektif untuk mencegah gagal ginjal akut itu menimbulkan kematian itu dibuktikan dengan pemberian femiprazol kepada beberapa pasien yang sedang dirawat di beberapa rumah sakit. Dan itu yang menjadi dasar argumentasi dari Ketua IDAI yang menyatakan di Komisi 9 pada saat mendengar pendapat itu bahwa fomepizol yang dipercaya oleh Menteri Kesehatan itu sebagai antidotum, ya, sebagai obat untuk mengatasi kejadian gagal ginjal akut yang ditengarai disebabkan akibat intoksikasi dari etilen glikol, salah satu senyawa yang diduga itu terdapat pada sirup yang diminum atau dikonsumsi oleh anak-anak dan bayi balita yang kemudian mengalami gagal ginjal akut. Memang suatu obat yang sudah lama, ya, dikenal, sudah lama menjadi obat pilihan untuk kejadian intoksikasi etilen glikol oleh sebab macam-macam, ya. Paling lama itu adalah penelitian yang dilakukan oleh Brand dan kawan-kawan tahun 99. Kemudian ya ini obat yang sudah lama, ya. Preparat fomepizol ini digunakan, ya, untuk menjadi antidotum, ya, anti racun akibat dari keracunan atau intoksikasi etilen glikol oleh sebab apapun. Nah, etilen glikol berarti intoksikasi etilen glikol itu adalah masalah yang sesungguhnya. Gagal ginjal akut yang menimbulkan kematian besar dengan CFR 60% itu adalah dampak dari masalah ini. Jadi masalah ini harus kita kunci dulu. Masalah yang sesungguhnya itu adalah keracunan etilen glikol, ya. Keracunan etilen glikol ini diduga oleh ketiga stakeholders, baik Menteri Kesehatan, BPOM maupun IDAI, diduga disebabkan oleh sirup yang diduga dikonsumsi oleh anak-anak yang sekarang ini menderita gagal ginjal akut. Jadi kalau Anda lihat, ya, bahwa begitu bertebarannya kata diduga, ya, dugaan. Ini semua belum ada jawaban yang jelas. Padahal Kementerian Kesehatan, IDAI, BPOM itu seyogyanya memiliki moral obligatori untuk memberikan penjelasan yang clear sehingga tidak ada dugaan-dugaan.
dugaan tidak bisa menimbulkan suatu policy ya, bahwa satu-satunya cara untuk melawan gagal ginjal akut yang terjadi itu dengan obat antidotum fomepizol ya. Karena apa? Karena sebab-sebab atau keterkaitan dari satu variabel dengan variabel yang lain ini belum clear ya. Satu ya, coba saya berjelas satu-satu. Gagal ginjal akut tiba-tiba terjadi pada rakyat Indonesia ya, di 17 provinsi ya. Berarti ini kejadian luar biasa kan, karena sudah terjadi di 17 provinsi dengan akibat kematian yang sangat tinggi, angka kematian yang sangat tinggi dengan case fatality rate sebesar 60%. 60% itu artinya risiko seseorang mengalami kematian, risiko bayi, balita, anak-anak yang mengalami kematian akibat gagal ginjal akut itu sebanyak 60%. Diduga bahwa gagal ginjal akut yang terjadi secara mendadak di Indonesia ini diduga disebabkan oleh keracunan atau intoksikasi etilen glikol ya. Artinya ini masih dugaan yang perlu pembuktian secara evidence based yang sahih ya, yang valid, important dan reliable ya. Itu yang harus ditegakkan nih oleh siapapun juga yang memiliki kompetensi di sini ya. Ahli HTA mungkin ya, Health Technology Assessment dari Kementerian Kesehatan itu harus menegakkan dulu nih dugaan ini. Asosiasikah hanya sekedar suatu presumption ya, asosiasi, ataukah korelasi, artinya sebab akibat, hubungan sebab akibat. Ini harus ditegakkan dulu. Oke, kemudian intoksikasi etilen glikol yang terjadi pada 324 anak-anak itu diduga itu disebabkan oleh konsumsi sirup obat yang diminumkan oleh bayi, balita, dan anak-anak yang mengalami gagal ginjal akut. Pertanyaannya adalah, apakah 324 anak yang mengalami gagal ginjal akut itu minum obat yang sama yang dilaporkan oleh BPOM itu memang memiliki ambang batas yang melampaui dari yang diizinkan oleh BPOM ya. Dalam hal ini BPOM kan sudah melaporkan. Jadi ada 3 jenis sirup yang dinyatakan memiliki kandungan senyawa etilen glikol dan dietilen glikol itu melebihi batas aman ya, atau tidak aman, yaitu Unibaby cough syrup ya, jadi sirup obat batuk Unibaby, lalu Unibaby demam drop ya, kemudian Unibaby demam sirup. Yang ketiganya itu diproduksi oleh pabrik farmasi Universal. Nah, sekarang kan harus dibuktikan apakah 324 anak yang berasal dari 17 provinsi itu mereka minum atau mengkonsumsi salah satu, salah dua, salah tiga dari ketiga jenis sirup yang dinyatakan oleh BPOM melebihi batas aman ya. Kalau memang benar demikian, mengapa seluruh farmasi, seluruh apoteker, seluruh pabrik obat, seluruh warung dan sebagainya dilarang menjual sirup obat semuanya, bukan hanya 3 jenis sirup tersebut ya? Itu kan menjadi pertanyaan. Kalau seandainya kemudian diduga kuat ya, dugaan lagi bahwa seluruh sirup obat yang didistribusikan di Indonesia, yang diedarkan di Indonesia itu ternyata memiliki kandungan etilen glikol dan dietilen glikol yang melebihi batas aman sehingga menghasilkan intoksikasi pada siapapun yang mengkonsumsinya, berarti kesalahannya bukan pada pabrik farmasinya. Kesalahannya ada pada BPOM, karena BPOM yang mengeluarkan surat izin edar. Surat izin edar itu tidak dikeluarkan BPOM begitu saja, ya, karena BPOM melakukan penelitian terlebih dahulu kepada sirup-sirup obat yang kemudian dia berikan surat izin edar, kan? Nah, dari penelitian yang dilakukan, uji laboratorium yang dilakukan oleh BPOM itu, kan kemudian muncul bahwa rekomendasi etilen glikol dan dietilen glikol yang dikandung oleh sirup-sirup obat itu sudah memenuhi batas aman sesuai dengan standar BPOM. Baru kemudian BPOM mengeluarkan surat izin edar, kan begitu ya logikanya ya. Nah, kalau kemudian ternyata BPOM kecolongan dalam tanda kutip bahwa ternyata ada sirup obat yang beredar di luar sana yang ternyata kadar etilen glikol dan dietilen glikolnya itu melebihi batas aman yang ditetapkan oleh BPOM, berarti ini ada unsur pidana dong, ya.
Berarti kan ada unsur pidana kan, artinya berarti si pabrik farmasi ini melakukan pelanggaran atas surat izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM. Berarti si pabrik farmasi ini melakukan pelanggaran dengan memberikan etilen glikol atau dietilen glikol dalam jumlah yang melebihi dari yang dia laporkan, sampel obat yang dia laporkan ke BPOM untuk dilakukan penelitian oleh BPOM. Nah, di sini kan ada suatu celah ya, ada suatu gap yang harus diselesaikan ini. Yang kita sepertinya harus melibatkan aspek hukum di sini ya, untuk memberikan penegasan, untuk memberikan klarifikasi yang jelas ya, harus clear, jelas ya, apakah memang sirup obat yang beredar yang dijual di seluruh Indonesia itu betul-betul mengandung etilen glikol yang melebihi batas aman sehingga menimbulkan intoksikasi, atau hanya beberapa sirup saja dan ini yang dilaporkan oleh BPOM melebihi batas aman ini, atau BPOM-nya yang kecolongan pada saat uji lab di BPOM-nya gitu kan, tidak teliti atau kesalahan dalam mengukur etilen glikol sehingga dia diberikan surat izin edar BPOM dan kemudian dia bisa menjual obat yang kandungannya sangat berbahaya tersebut karena menimbulkan kematian. Nah, ini kan suatu apa ya, kalau boleh dibilang skandal ya. Jadi yang harus diperjelas ada di sini nih, antara masalah ya intoksikasi etilen glikol dengan kemungkinan sebabnya yaitu sirup obat. Nah, sirup obatnya ini kan masih tanda tanya besar. Sirup obat yang mana? Ya, karena sekarang masyarakat ketakutan. Ya, apalagi dengan statement yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan ini ya tanggal 5 November 2022 yang saya baca ya. Ternyata Menteri Kesehatan waktu itu bicara di tanggal 25 Oktober ya 2022, tapi beritanya baru saya baca di tanggal 5 November 2022. Jadi Pak Menteri Kesehatan tuh mengatakan bahwa kenapa kasus ini masih ada saja terjadi gitu, artinya ini masih terus terjadi gitu ya, terus terjadi gitu, jadi tidak berhenti ya. Ketika ada surat edaran dari Menteri Kesehatan untuk melarang penjualan sirup obat, tetapi ternyata kan kasusnya terus bergulir ya, kasusnya terus bertambah. Kata Menteri Kesehatan, mengapa itu masih terjadi? Karena orang-orang ya, pasien-pasien itu masih saja mengkonsumsi obat sirup dari apotek. Nah, pertanyaannya kan kalau seandainya memang semua, berarti kemungkinan yang ingin disampaikan oleh Menteri Kesehatan kan dalam ini berarti semua obat sirup yang dijual di apotek itu berbahaya karena masih menimbulkan kasus gagal ginjal akut dimanapun, sampai dengan hari ini pun kasusnya masih ada. Nah, berarti kan bukan sirup obat tertentu, tetapi seluruh sirup obat. Kalau kita merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan, ya. Nah, jadi Menteri Kesehatan menuturkan ini di kompas.com ya, pihaknya terus berupaya menekan kasus baru gagal ginjal akut yang disebabkan konsumsi obat sirup sampai level 0 dengan cara melakukan pengawasan ketat pemberian obat oleh apotek dan tenaga kesehatan di wilayahnya masing-masing. Nah, artinya kalau hanya pengawasan ketat saja dan kemudian kasus gagal ginjal masih bergulir, masih terus ada kasus baru, berarti kan persoalannya bukan soal pengawasan ketat pemberian obat, bukan soal konsumsi obat sirup yang dijual bebas yang dikonsumsi atau dibeli oleh masyarakat, tetapi persoalannya ada di bagaimana pengawasan ketat di hulu ini, bagaimana pengawasan ketat terhadap sebelum atau pre-distribusi dari obat ini, dalam hal ini oleh BPOM sendiri. Persoalannya ada di situ, bukan persoalannya ada di hilir. Ketika kemudian obat itu sudah sampai, kemudian pengawasan ketat pemberian obat. Padahal pengawasan ketat pemberian obat itu artinya kan obat sirup itu masih boleh diberikan. Padahal kalau kita lihat dari penjelasan atas dugaan-dugaan yang diberikan oleh 3 stakeholders ini, bahwa sirup obat itu mengandung etilen glikol dalam jumlah yang melebihi batas aman. Lalu apa artinya gitu? Lalu apa untung atau manfaatnya pengawasan obat ketika obat yang diizinkan untuk dikonsumsi jelas mengandung etilen glikol yang melebihi ambang batas gitu. Jadi ini kan memang apa ya? Memang sepertinya tuh apa karena ketidaktahuan, apakah karena kebingungan, apakah karena ketidakjelasan dari masing-masing pemangku kebijakan itu, sehingga penjelasannya itu tidak bisa ditarik sebagai suatu simpulan yang evidence based, ya.
Kalau memang bisa ditarik simpulan yang evidence based, berarti di sini ada kasus yang bermuara ke arah pelanggaran hukum, ya kan? Kenapa sirup obat yang mengandung etilen glikol itu bisa bebas beredar dan sampai menimbulkan kematian sedikitnya pada sampai dengan hari 194 bayi, balita dan anak, ya. Sedangkan mereka ya orang tuanya masing-masing, ya ini ada satu bukti yang lain lagi ya. Jadi beberapa dari orang tua bayi, balita dan anak yang anaknya menderita gagal ginjal dan ini sampai menimbulkan kematian, mereka mengatakan bahwa anaknya tidak punya riwayat minum sirup obat. Nah, berarti kan ada sebab lain yang belum tergali di sini kan? Berarti sebab satu pemberian sirup obat yang mengandung etilen glikol yang melebihi ambang batas. Ini masih sebab satu, kemungkinan sebab satu. Sebab duanya apa lagi? Kalau kita bicara di sisi masalah, variabel masalah, intoksikasi etilen glikol. Nah, pertanyaannya kita balik lagi ke sebab. Apakah intoksikasi etilen glikol itu hanya terjadi pada orang yang mengkonsumsi sirup obat? Apakah etilen glikol itu bisa didapatkan dari konsumsi bahan lain? Ya, apakah itu diminum, apakah itu dimakan, apakah itu diinjeksikan? Kemungkinan masih ada bahan lain. Karena dia secara akut loh, secara cepat dia menimbulkan kerusakan ginjal yang masif sampai menimbulkan 60% kematian pada individu, pada bayi, balita dan anak yang menderita ini. Berarti kan onsetnya itu sangat cepat. Onsetnya itu sangat cepat, hitungannya itu hari. Berarti intoksikasinya ini kan sangat luar biasa. Berarti keracunannya ini dosisnya menimbulkan kematian itu sangat-sangat tinggi. Ya, sampai beberapa hari si anak langsung mengalami kerusakan ginjal yang masif dan kemudian menimbulkan kematian pada 60% anak yang menderitanya. Nah, ini kan berarti ada sebab-sebab yang sangat-sangat berat gitu ya, yang belum tergali kecuali sirup obat. Sedangkan sirup obat sendiri, tidak semuanya sirup obat yang mengandung etilen glikol yang melebihi ambang batas itu dikonsumsi oleh 324 bayi, balita dan anak ini. Berarti ada kemungkinan sebab-sebab yang lain dari intoksikasi etilen glikol yang belum tergali oleh Kementerian Kesehatan, belum terjelaskan secara clear oleh BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Apakah ada kemungkinan kontaminasi dari makanan-makanan dan minuman-minuman, atau ada kontaminasi dari obat-obat lain dan bukan dari sirup obat, atau mungkin jenis-jenis katakanlah medikasi tertentu ya, dalam bentuk cairan yang mungkin tidak dikonsumsi secara sirup tapi dikonsumsi by injeksi misalnya, kan kemungkinan adanya etilen glikol itu masih sangat besar, karena etilen glikol itu sendiri sebagai suatu senyawa yang secara umum bisa didapatkan dari berbagai macam sediaan ya, berbagai macam kemungkinan bahan yang dikonsumsi oleh orang, baik secara bebas maupun dalam kehidupan sehari-hari. Etilen glikol adalah suatu senyawa yang umum saja menjadi suatu kontaminan, atau katakanlah menjadi bagian dari suatu konsekuensi dari terjadinya reaksi kimiawi antara satu bahan kimia dengan bahan kimia yang lain yang ada di dalam suatu sediaan ya, apakah itu sirup, apakah itu injeksi, apakah itu makanan, apakah itu minuman ya, dan apakah memang ada kesengajaan untuk kepentingan untuk kepentingan produksi ya, memang kesengajaan untuk pemberian etilen glikol ya, misalnya dalam konteks untuk menstabilkan bahan-bahan kimia yang ada pada entah itu sirup, entah itu makanan, minuman, kemudian ya dia akan teridentifikasi ketika dilakukan pemeriksaan pada orang yang mengkonsumsinya. Dan apakah ini spesifik? Apakah ini spesifik bahwa etilen glikol yang ditemukan pada hasil otopsi pada anak-anak yang mengalami kematian akibat gagal ginjal akut ini itu betul-betul berasal dari sirup obat yang diminum atau dikonsumsi, atau berasal dari bahan-bahan yang lain? Jadi perlu pembuktian terlebih dahulu sebelum buru-buru membuat suatu simpulan bahwa ya, gagal ginjal akut yang terjadi pada bayi, balita dan anak yang menimbulkan 60% kematian itu disebabkan oleh intoksikasi atau keracunan etilen glikol yang terdapat pada sirup obat yang dijual secara bebas maupun terbatas. Nah, ini kan suatu simpulan yang belum sahih.
Kemungkinan simpulannya mungkin bukan itu. Jangan-jangan ada sebab-sebab yang lain yang sampai dengan hari ini karena masih menjadi living cases ya, masih menjadi suatu kasus yang hidup karena terus ada nih, terus dilaporkan di seluruh Indonesia. Maka sebab-sebab yang underlying condition atau underlying causa yang lain selain dari sirup obat itu harus segera digali, harus segera diselidiki, harus segera diinvestigasi, harus segera dilakukan riset.